Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dr. Melinda dan teman-teman OT 2020. Kami dari kelompok 6 Kines akan mempresentasikan abnormal gait, yaitu anggota kelompok kami ada Alfiana Lingua, Anis, Jihan, Nadira, Tobias, dan Widya. Gait abnormal atau kelainan berjalan adalah ketika seseorang tidak dapat berjalan dengan cara biasa. Ini mungkin karena cedera, kondisi yang mendasari, atau masalah dengan kaki dan kakinya juga. Berdasarkan pola kelainannya dibagi menjadi anatalgik, Sternberg, step page, atasik, hemipratik, sestor, diplegik, dan Parkinson. Untuk antagonik gait, biasanya akibat nyeri lutut terjadi dengan ciri penurunan pembebanan pada sisi yang terkena, lutut tetap fleksi, dan pembebanan di jari kaki. Mungkin terjadi selama fase stance, gaya berjalan antagonik akibat nyeri pinggang menyebabkan fase stance berkurang di sisi yang sakit. Nah, jika masalahnya adalah sakit di kaki depan, maka take off akan dihindari dan heel waist bearing yang digunakan. Jika rasa sakit terasa lebih di tumit, pembebanan di jari kaki lebih memungkinkan terjadi nyeri. Nyeri pergelangan kaki umumnya dapat menyebabkan pembebanan di lateral border. Selanjutnya adalah Trendelenburg gait. Trendelenburg gait disebabkan oleh kelemahan dari hip abduktor. Pada umumnya, ini terjadi di otot gluteus. Kondisi ini menyulitkan penderita untuk menopang berat badan pada sisi yang terkena. Dalam siklus berjalan normal, kedua kaki dikenakan pembebanan setengah dari berat badan. Saat kaki kiri terangkat, kaki kanan mengambil seluruh berat badan. Jika seseorang berjalan selama stand space, panggul akan miring, naik ke sisi yang tidak mengambil berat badan. Trendelenburg gait juga biasanya ditemukan setelah dilakukan operasi hip replacement karena otot gluteus medius harus dipotong untuk membuka persendian. Baik, selanjutnya ada steppage gait atau drop foot. Ini disebabkan dari gangguan neurologi yang mana pergelangan kaki tidak mampu memposisikan dorsofleksi saat swing pace pada gait cycle. Nah, sering ditemukan kondisi equinus di mana gerakan lentur ke atas atau antero pada pergelangan kaki terbatas. Ini menyebabkan kecenderungan menghadap ke bawah bagian kakinya itu. Kalau disebut posterior. Kemudian ada ataxic gait. Jadi ataxic gait ini dikarakteristikan dengan adanya kesulitan berjalan mengikuti garis yang lurus. Jadi keseimbangannya itu buruk. Jadi ketika sedang berdiri diam, seseorang akan terhuyung-huyung
bolak-balik dari sisi ke sisi, dikenal sebagai titubasi. Selanjutnya ada hemiparetic gait. Hemiparetic gait ini disebabkan oleh lesi unilateral pada traktus kortikospinal yang biasanya diakibatkan karena stroke. Dan ciri-cirinya ini kakinya itu dalam keadaan spastik dan ekspansi, kemudian terdapat circumduction atau gerakan kaki yang ke arah lateral saat sympes, kemudian jarak kedua kakinya ini melebar atau wide base, serta ritme gait-nya ini flat. Kemudian ada scissor gait. Kalau scissor gait ini cara berjalannya seperti gunting atau yang namanya scissor gait, yakni menyilangkan kaki di setiap langkah, bisa dikaitkan dengan multiple sclerosis. Kemudian penyebabnya adalah kerusakan saraf di otak dan tulang belakang. Bisa juga karena cedera sumsum tulang belakang akibat kecelakaan. Yaitu diplegia. Jadi diplegia adalah paralisis yang menyertai kedua sisi tubuh. Paralisis bilateral dan merupakan salah satu bentuk cerebral palsy yang utama menyerang kedua tungkainya. Nah, permasalahan utama yang dialami oleh penderita CP spastic diplegia adalah yang pertama, ada gangguan distribusi tonus postural atau spastisitas terutama kedua tungkainya. Yang kedua, adanya gangguan koordinasi. Yang ketiga, adanya gangguan keseimbangan. Yang keempat, terdapat gangguan jalan yang menyebabkan penderita mengalami gangguan fungsional. Nah, yang terakhir yaitu Parkinson. Jadi penyakit Parkinson adalah penyakit saraf yang memburuk secara bertahap dan memengaruhi bagian otak. Bagian otak tersebut itu berfungsi untuk mengkoordinasikan gerakan tubuh. Jadi bagian itunya terganggu. Akibatnya, penderita kesulitan mengatur gerakan tubuhnya, termasuk saat berbicara, berjalan, dan juga menulis. Berdasarkan fase-fase jalannya, yang pertama ada foot drop, ada foot drag, ada equinus gait, ada no heel off, ada back lurching, ada high step gait, ada back knee gait, ada high step gait, ada limited knee flexion, dan juga ada knee hyperextensi. Nah, untuk lebih jelasnya, maka akan ada di video. Yuk kita simak videonya. Equinus gaits are also known as toe walk. It is a pathomechanical gait of childhood wherein it is characterized by habitual tiptoeing. May occur simply from habit or characterize talipes equinovarus, spasticity, or other neuromuscular disorders, leading to posterior muscle group contracture or loss of function of anterior muscle group of the lower limb. A person having this condition doesn't have a normal heel strike. Foot drop gait is a heel gait abnormality, which occurs due to the weakness of proximal and acral dorsiflexors, which allows the foot to slap down on the floor. Conditions that may cause foot drop are L4 to L5 disc herniation, lumbosacral plexus injury, sciatic nerve injury, and knee dislocation. When the gluteus maximus muscle is weak, the trunk lurches backwards. It occurs at heel strike on the weakened side to interrupt the forward motion of the trunk. This compensates for weakness of hip extension. The gluteus maximus is the largest and most superficial of the three gluteal muscles. Limited knee flexion happens when the knee is in
flexion unexpected for a specific phase of gait. For example, this individual demonstrates limited knee flexion during pre-swing because the knee is in less flexion than the normal position of 40 degrees of flexion. Back knee gait is a gait where patients with fixed plantar flexion deformity of the ankle may develop recurvatum of the knee to accommodate the forward motion of the trunk and pelvis during mid-stance. Chorus girl gait is a bilateral weakness at the muscles, Wherein the gait shows accentuated side-to-side movement, resulting a wobbling gait or a chorus girl swing. excessive plantar flexion. It is a gait that affects all phases except for pre-swing and initial swing. Compensations can be premature heel rise of the reference limb, knee hyperextension, and anterior trunk lean leads to shortened stride length and reduced gait velocity. No heel up or delayed heel up. It is the absence of heel rise when heel should be off the ground. It includes phases from terminal swing and pre-swing. Its functional significance is it disrupts forefoot and toe rockers. It reduces forward progression, shortened contralateral step length, and limits pre-swing knee flexion. It can be caused by weak calf, forefoot pain, secondary to inadequate toe extension, and secondary to excess dorsiflexion. Knee hyperextension is a common injury among athletes across a wide variety of sports. It occurs when the knee joint is forced to extend beyond its normal range of motion. Steppage gait is a form of gait abnormality characterized by foot drop due to loss of dorsiflexion. The foot hangs with the toes pointing down, causing the toes to scrape the ground while walking, requiring someone to lift the leg higher than normal when walking. It can be caused by damage to the deep peroneal nerve. Circumduction gait is a gait in which the leg is stiff without flexion at knee and ankle, and with each step is rotated away from the body, then towards it, forming a semicircle. Foot drag or foot knot. It is a condition wherein a person would drag his foot when walking. Foot drag or drop foot can cause you to drag your foot on the ground when you walk. Foot drop is a sign of an underlying problem rather than the condition itself. This could be muscular, caused by nerve damage in the leg, or the result of a brain or spinal cord injury. Baiklah, pada penjelasan video di atas bahwa mohon maaf, suara saya jelas nggak ya? Jelas. Berdasarkan video di atas, yang pertama ada gait, jalan fase jalannya cenderung kakinya cenderung berbentuk dan ankle-nya tidak bisa ya, ini bentuk dari fase jalan equinus gait. Karakteristiknya adalah jari-jarinya menjinjit gitu, dan tidak bisa dorsifleksi. Selanjutnya ada foot drop. Di foot drop, pasiennya akan mengangkat telapak kakinya dengan kekuatan paha setinggi mungkin dengan posisi fleksi lutut. Kemudian posisi telapak kakinya tidak bisa dorsifleksi, menurunkan kaki dan menggesernya pada permukaan.
Seperti itu teman-teman. Selanjutnya adalah pada loading response. Ada yang namanya backwalking. Backwalking itu badannya condong ke arah belakang pada saat heel strike, upaya agar menjaga pinggul tetap ekstensi saat stand pace atau loading response. Diakibatkannya adanya kelemahan pada gluteus maximus. Selanjutnya ada limited knee flexion. Lututnya susah untuk fleksi sehingga ketika berada pada fase heel strike atau loading response mengalami kesulitan karena pada fase tersebut dibutuhkan fleksi lutut untuk mengangkat telapak kaki dan mempersiapkan perpindahan beban tubuh kepada kaki yang menapak. Oke, baik. Selanjutnya itu adalah kelainan pola jalan pada fase mid stance. Nah, di sini nih pertama itu ada yang namanya back knee gate. Back knee gate ini adalah posisi lutut di mana yang seharusnya pada mid stance itu lutut pada keadaan normal. Nah, pada kasus back knee gate ini lututnya sedang berada pada posisi ekstensi maupun hiperekstensi, jadi ke belakang lututnya. Nah, bisa dilihat di share screen. Lalu yang selanjutnya itu ada chorus girl swing gate. Kalau dilihat dari video itu chorus girl gate ini mirip dengan Trendelenburg gate karena di sini terjadi adanya kelemahan otot gluteus medius dan posisi pelvis akan ke bawah ketika kaki yang sakit ini berada pada fase loading response. Ini merupakan mekanisme kompensasi untuk menjaga terang agar tetap lurus. Nah, ketika kaki yang sakit ini sedang lagi di posisi single limb atau berat badannya single limb support, maka terjadi lateral trunk flexion. Nah, hal ini bertujuan untuk mengontrol center of gravity-nya. Kemudian ini ada terminal stance. Yang pertama ini ada gerakan excessive plantar flexion. Jadi
Baik, mau backup Tobias karena ada kendala mungkin di audionya. Jadi pada fase penjelasan ini yang pertama ada exercise contraction dan nihil off. Nah, jadi yang tadi itu sudah dijelaskan oleh Tobias. Kemudian pada nihil off ini terdapat fleksi yang terbatas pada pergelangan kakinya. Kemudian mulai fleksi untuk menuju fase high swing yang tumpuannya itu tuh berjalan dengan menggunakan tumitnya. Berikutnya pada fase press swing stance itu contohnya seperti knee hyperextensi dan high step pitch gait. Kalau knee hyperextension ini mirip sama back knee gait, tapi perbedaannya itu kalau misalnya knee hyperextensi ini ketika melakukan press swing itu lututnya berada di posisi ekstensi. Jadi posisinya itu tuh harusnya posisinya itu tuh 0 derajat ekstensi. Kemudian high step pitch gait ini kemudian high step pitch gait-nya ini jadi karena adanya foot drop dan pelvis thrusting-nya itu berlebihan seperti itu. Selanjutnya yaitu fase swing. Nah, jadi fase swing ini yang pertama ada circumduction gait. Jadi seperti ini. Jadi gaya berjalannya kakinya tuh kaku, nggak ada fleksi lutut sama fleksi ankle-nya. Nah, terus ketika mau swing pass, caranya kaki itu diputar menjauh dari tubuh dan membentuk setengah lingkaran. Jadi bisa dilihat kan, dia menjauh dari tubuh dan membentuk setengah lingkaran. Ya, terus itu yang pertama. Yang kedua ada foot drag. Jadi foot drag ini seperti kayak foot drop, kakinya diangkat, yang satunya cuman diseret doang gitu. Jadi maksudnya dia nggak diangkat tapi diseret, cuman kurang lebih seperti dengan kayak foot drop seperti itu. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan gangguan jaringan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bagus sekali presentasinya. Ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Ada yang memperagakan nggak gate tersebut di rumah? Oke, silakan, ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Berarti udah jelas? Baik, kalau sudah jelas, saya yang tanya. Pada saat coba ulangi yang circumduction, ditayangkan kembali. Rasanya dengan hemiparetic gait melakukan circumduction, ya. Yang circumduction itu kaki yang mana? Kanan, kiri, atau bisa dua-duanya? Yang presentasi yang jawab.
Izin menjawab, Dok. Untuk yang circumduction itu dia sebelah bagian tubuh itu. Jadi bisa kanan atau kiri yang mengalami gangguan. Gangguannya apa? Tidak bisa fleksi lutut, terus sama tidak bisa fleksi ankle juga. Oke, terima kasih. Yang lain punya pendapat? Lulu? Sama atau ada yang berbeda? Bisa kanan atau kiri tergantung sisi yang mengalami gangguan. Jadi yang hemiplegic itu sisi yang terganggu apa sisi yang normal? Tadi yang jawab itu ya. Lupa saya namanya. Siapa? Yang presentasi tadi siapa yang terakhir yang jawab? Saya, Dok. Siapa sih namanya? Dok. Oh, siapa? Jihan. Oh, Jihan. Oke, Jihan. Jadi yang akan hemiplegic, yang mengalami hemiplegic gait, kaki yang terganggu apa yang normal? Yang terganggu, Dok. Yang terganggu. Oke, sekarang pertanyaannya gangguannya apa dulu? Dulu nggak menyimak, nggak tahu atau nggak kedengeran ya? Zarina? Maaf dok, Zarina lagi ke toilet dok. Oke. Reina? Iya dok. Jadi yang terganggu, gangguannya apa pada hemiparetic gait? Ini ya dok, yang kakinya dalam keadaan spastik dan ekstensi. Spastik dan ekstensi. Ya. Spastik itu biasanya kalau dia hemiparetik pada pasien dengan penyakit apa biasanya?
Masih Reina. Pasien cerebral palsy, benar nggak sih, Dok? Cerebral palsy. Cerebral palsinya yang lumpuh. Jadi cerebral palsy itu ada namanya quadriplegic, lumpuh empat-empatnya, kedua kaki dan kedua tangan. Yang diplegic dan ada diplegic sama satu lagi. Diplegic sama quadriplegic yang mana? Atau CP ataxic yang mana? Ini masih saya, Dok. Masih Reina. Oh, kayaknya kalau menurut saya hemiplegi bisa, diplegi juga bisa, quadriplegi juga bisa. Oke, terima kasih. Yang presentasi ada setuju? Atau ada koreksi atau ada tidak setuju? Sepertinya lebih ke cenderung hemiparatik ya, Dok. CP hemiplegic. Kenapa? Karena kalau CP hemiplegic itu dia hanya bagian sebelah dari tubuh itu, Dok. Ya, betul Jihan. Jadi hemiparetic gait khasnya adalah sisi yang abnormal itu hanya sebelah satu sisi, kanan atau kiri. Dia nggak boleh dua-duanya abnormal. Jadi abnormal salah satu sisi itu harus. Dan yang abnormal itu disebut hemiparetic gait kalau atasnya, tangannya dan kakinya dua-duanya abnormal. Jadi paresis itu artinya lumpuh. Paresis itu lumpuh. Jadi gangguannya pada hemiparetic gait ada kelumpuhan di satu sisi tubuh, kanan atau kiri, atas dan bawah. Gitu. Jadi kalau cuma bawahnya doang bukan hemiparetic gait. Kita bisa bilang hanya circumduction gait. Karena hemiparetic harus tangannya ikut terganggu. Kok tangannya terganggu dikatakan gangguan gait? Iya, pada saat berjalan salah satu parameter yang dinilai dalam gait, dalam siklus berjalan adalah arm swing atau ayunan tangan. Ya, ketika dia terjadi hemiparetik, tangannya nggak bisa lagi mengayun dengan benar. Ya, sehingga dia dinamakan gangguan pola jalan. Sampai sini ada pertanyaan? Baik, sekarang kalau pasien hemiparetic gait, gait-nya kecepatan berjalannya normal atau melambat? Yang presentasi. Sepertinya melambat, Dok, karena Tobias boleh. Iya. Melambat. Kenapa melambat? Kenapa melambat? Karena kan biasanya ini kan terjadi pada orang masuk ya, Dok. Saya menganalisanya. Nah, ketika dia berjalan mau swing parase gitu, biasanya kakinya kayak digini gitu, kayak diputar, terus kayak diseret agak sedikit menyeret, jadinya kemungkinan jalannya agak sedikit
melambat gitu, mempengaruhi kecepatan jalannya gitu dok. Oke, sekarang kalian di rumah masing-masing berdiri, habis itu jalan. Jalan kira-kira 2 meter lah minimal ya. Jalan 2 meter, ayo sambil jalan. Dalam kecepatan biasa atau pelan. Ya. Jalan dulu. Ayo praktek masing-masing di rumah. Gak usah nyalain video juga boleh. Saya kasih waktu 1 menit. Jalan. Oke, yang sudah selesai jalan, sekarang kan tadi jalannya normal atau pelan ya. Sekarang kalian harus berjalan lebih cepat, yang harus kalian bedakan dengan jalan dengan kecepatan biasa atau pelan adalah, lihat, lebarnya kaki kalian saat membuka itu sama atau lebih lebar atau lebih sempit antara pada saat jalan cepat dengan jalan biasa. 1 menit 13.48 semua balik ke Zoom. Udah ya? Ayo balik. Sekarang apa yang kalian dapatkan pada saat kalian berjalan dengan kecepatan biasa dan kecepatan yang lebih cepat? Bukaan kaki kalian atau weight base-nya melebar atau menyempit atau sama saja? Mana yang presentasi aja? Menjawab. Baik dok, kalau menurut saya tadi kalau jalan normal dia posisi jarak antara satu kaki dengan yang lainnya itu normal. Kalau misalnya di peragain jalan cepat, dia jarak kaki satu sama lainnya semakin menyempit dok. Ya, terima kasih Anis. Jadi itu adalah mekanisme normal pada saat kita mempercepat berjalan, maka bukaan kaki kita yang ke kanan ke kiri ya, bukan depan belakangnya, itu cenderung akan menyempit. Kenapa? Karena supaya perpindahan loadingnya itu
ya, tidak menempuh jarak yang lebih jauh gitu. Ya, kurang lebihnya begitu. Jadi kalau kakinya saja melebar, sudah otomatis ritme gait-nya akan menjadi pelan. Ya, jadi salah satu intervensi atau rehabilitasi perbaikan untuk hemiparetic gait adalah mempersempit white base dengan cara pasiennya dilatih untuk berdiri dalam basis atau dasar yang lebih sempit atau normal. Sebenarnya normal sih, tapi buat mereka karena mereka biasanya lebar, ketika disuruh apa ya Pak rapetin dikit kakinya, nah dia seolah-olah jadi menyempit padahal sebenarnya dia menuju ke arah normal white base-nya. Ya, itu salah satu tekniknya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya? Oke, sekarang kita ke antalgic gait. Kasih lihat PPT-nya, antalgic gait. Oke, antalgic gait kalau dia nyerinya fraktur di femur akan bikin antalgic gait nggak? Amareta. Iya dok, untuk fraktur femur bisa antalgic ya dok, menyebabkan antalgic gait. Betul. Jadi apapun patologi yang menimbulkan nyeri di lower extremity dapat menimbulkan antalgic gait. Oke, kemudian apa yang paling khas dari antalgic gait ini? Damar. Mana Damar? Ya, weight bearing ya dok. Gimana Damar? Jalannya pincang. Iya, jadi apa yang khas? Fase apa yang khas yang terganggu pada antalgic gait? Heel weight bearing dok. Apanya? Heel weight stance. Stance-nya. Stance-nya kenapa? Pincang. Pincang itu artinya apa?
Kenapa dia pincang? Jadi stansnya kenapa? Gangguannya apa? Yang terganggu stans di sisi yang sakit atau di sisi yang normal? Sisi sakit, Dok. Gimana? Di sisi yang sakit. Di sisi yang sakit. Gimana Nah, stansnya jadi kenapa? fase ini fase berdiri lebih pendek dibandingkan dengan fase mengayun gitu. Berdiri itu apa namanya fasenya? Fase berdiri. Stans. Stans, ya. Jadi fase stansnya akan memendek, ya, berkurang. Iyalah normal. Kalau dia sakit pada saat menumpu berat badan, dia nggak akan lama-lama, dia akan segera beralih ke sisi yang kaki yang normal. Oke, terima kasih. Sampai sini ada pertanyaan dari yang lain? Sudah cukup jelas ya? Oke, kalau sudah, antalgic gait sudah, kemudian dari presentan ada nggak? Karena kalian yang paling belajar ini, jadi kalian yang paling tahu bagian mana yang kalian belum mengerti atau mau kalian konfirmasi dari abnormality gait ini. Kalau saya tanya, jadinya kalau pola jalannya abnormal, apakah pola jalannya bisa dijadiin normal? Yang presentan yang jawab. Mohon maaf, dokter, boleh diulang pertanyaannya? Hari ini kan kita pelajari tentang pola jalan yang abnormal. Pertanyaannya, apakah pola jalan tersebut akan bisa diperbaiki sehingga jadi normal kembali? Izin jawab, Dok. Ya. Mungkin bisa diatasi dengan penggunaan tongkat ya, Dok? Kalau pakai tongkat, pola jalannya jadi normal. Iya, Tobias? Iya. Oke, jadi pada saat kita pakai tongkat, terutama pada yang mana, antalgic atau hemiparetik, kalau kita sempitkan dua itu yang mana Tobias yang bisa pakai tongkat? Yang antalgic ini, Dok, karena kan dia menahan beban. Betul, terutama pada antalgic gait akan terbantu dengan diberikan tongkat, ya, untuk mengurangi stans pada sisi yang sakit. Pola jalannya pada saat itu membaik belum, Tobias. Jadi belum membaik, tapi nyerinya akan berkurang, ya. Akan jadi normal lagi nggak? Ayo, yang lain bantu Tobias. Setelah dipakaikan tongkat akan berkurang sakitnya, betul. Terus nanti pola jalannya akan bisa normal lagi nggak? Saya bantu menjawab, Dok. Biasanya pola jalan dia bakal balik normal lagi atau tidak tergantung kasus dari penyakit atau kelainan yang diderita pasien. Lalu kayak tata laksana atau semacam kayak penyembuhannya itu ditangani dengan benar atau tidak. Seperti kayak seseorang yang memiliki penyakit stroke. Nah, itu kan gangguan saraf ya, Dok. Terus terjadinya spastisitas pada di sebelah badannya. Nah, kalau misalnya ditangani dengan benar, mungkin dia bisa memperbaiki pola jalannya, namun tidak kembali normal. Masih ada kekurangan, tapi dia ibaratnya lebih mempermudah pola jalannya, seperti itu, Dok. Betul, terima kasih Jihan. Jadi ini penyakit dasarnya bisa diobatin, dan ketika diobatin
dia benar-benar hilang sama sekali penyakitnya, atau diobatin artinya membaik tapi tidak kemudian menjadi normal kembali. Kalau penyakit dasarnya tidak bisa menjadi normal kembali, ya nanti pola jalannya akan tetap begitu. Ya, terus ditata laksana enggak? Tata laksana supaya dia lebih mudah berjalannya. Mudah itu effortnya atau usahanya tidak perlu terlalu besar, ya. Jadi kalau terlalu besar tuh orangnya kecapean gitu ya. Atau dia jangan gampang jatuh. Kan yang paling ngeri jatuh, ya. Jalan sedikit jatuh, jalan sedikit jatuh. Gitu. Jadi itu yang menjadi titik berat dari tata laksana gangguan pola jalan. Ada pertanyaan dari yang lain? Dokter izin bertanya. Jadi antalgic gait sama Trendelenburg gait itu sama nggak sih dok pola jalannya? Yang ngebedain tuh kalau antalgic gara-gara nyeri di lower extremity, kalau Trendelenburg tuh gara-gara kelemahan hip abductor. Itu bener nggak? Apa gimana? Betul, itu dia dua gait yang berbeda. Yang satu karena kelemahan, yang satu karena karena nyeri gitu. Yang satu khasnya adalah stance-nya memendek, ya. Pinggulnya nggak kenapa-napa. Jadi kalau dia pinggulnya kenapa-napa terus memendek pula stance-nya, jangan-jangan dua-duanya dia ada nyeri dan ada Trendelenburg, gitu. Ya, Trendelenburg ini ya mirip kayak Pragawati yang kemarin kita itu tuh Trendelenburg. Exaggerated gitu ya. Jadi dia ngayunnya ke lateral-lateral itu dari kanan ke kirinya itu berlebihan. Ya. Dan ditambah jatuh pinggulnya naik ke sisi yang tidak menumpu berat badan. Jadi yang swing tuh yang kaki kanan itu pinggulnya nanti dia akan naik. Akan turun. Akan turun. Ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, cukup berarti? Cukup dok, cukup jelas. Oke, sip. Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya pikir kita bisa sudahi kuliah hari ini. Post-testnya mau dikerjain sekarang ya? Bentar, saya buka dulu. Ini di kontrak perkuliahan, mata kuliahnya memang terakhir ini ya, Aulika? Iya dok, materi ini yang terakhir. Oh, jadi kalian itu cuma 12 kali pertemuan berarti? Totalnya? Iya dok, kalau yang sama dokter Melinda itu yang tinggal kuis sama tugas. Oh, ada kuis dan ada tugas. Oke, jadi pertemuan yang berikutnya adalah kuis dan tugas ya? Ya, pertemuan berikutnya kuis, berikutnya lagi tugas dok. Habis itu udah nggak ada, materi udah habis tuh. Berarti kita duluan mau mana, kuis dulu apa mau tugas dulu? Mau yang mana? Ini kita voting di chat. Kuis atau tugas pertemuan minggu depan?
Oh, sepakat. Tugas dulu ya. Oke. Oke. Nanti tugasnya akan saya kabari. Saya pikirkan dulu tugasnya. Saya usahakan dalam bentuk yang bisa kalian kerjakan dalam satu kali pada sesi dari jam 13 sampai jam 15 itu. Ya, sehingga kalian tidak butuh waktu khusus untuk mengerjakannya. Nanti saya pikirkan dulu. Kalau nanti sudah, akan saya kabari lewat Aulika. Berarti kuisnya baru nanti pertemuan yang berikutnya lagi gitu ya. Dok, mau nanya dok, berarti untuk minggu depan itu tetap diadakan Zoom atau tidak dok? Maunya sih aku juga enggak. Jadi kalian silahkan kerjakan sendiri, tapi waktunya rasanya saya akan memberikan deadline-nya tetap pada jam 15 di hari tersebut gitu ya. Dan saya akan kasih waktu untuk bertanya terkait kuisnya. Tapi kalau sudah cukup jelas ya udah kalian bisa langsung kerjakan. Bentar aku coba ikut nya dulu, kuisnya dulu. Oke. Oke. Oke, akan dibuka 1 menit lagi. Silakan mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Yulia sama Aulika, saya minta tolong laporan PJJ-nya ya. Terima kasih. Saya izin live. Terima kasih dok. Assalamualaikum. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Dok.